warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore buat anak-anakku semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun juga. Materi kita hari ini adalah berkaitan dengan kompensasi berupa tunjangan pelengkap dan jasa. Kompensasi berupa tunjangan. Ya, pada pertemuan kita yang lalu, kita juga sudah banyak menjelaskan tentang pentingnya menetapkan kompensasi yang adil dan layak diterima anggota organisasi. Dengan sendirinya, kalau kita sudah memberikan kompensasi yang adil dan layak, maka pekerja yang merasakan keadilan itu akan bekerja secara optimal dan tentu saja semangat dan gairah kerja juga akan meningkat. Di mana salah satu tujuan dari kompensasi atas dasar kinerja adalah upaya untuk meningkatkan produktivitas atau kinerja kerja seorang karyawan. Nah, kompensasi variabel-variabel ini salah satu pertimbangan itu adalah senioritas. Lamanya waktu seseorang karyawan bekerja pada suatu bidang pekerjaan. Kemudian tentu saja berbicara tentang tunjangan itu juga harus didasarkan kepada rencana-rencana yang berkelanjutan. Kebijakan tunjangan membuat karyawan dapat memperoleh penghasilan tambahan sesuai dengan kemampuan fisik dan mentalnya. Anak-anakku sekalian, pemberian tunjangan tentu harus disesuaikan dengan jenjang pekerjaan yang diduduki atau yang menjadi tanggung jawab setiap karyawan atau pegawai di dalam organisasi yang bersangkutan. Sehingga di dalam pemberian tunjangan dan pelengkap itu, kompensasi tunjangan dan pelengkap itu, tarif per unit produk itu biasanya menjadi salah satu pertimbangan. Ya. Tunjangan dan kompensasi tunjangan dan pelengkap upah yang dibayarkan berdasarkan jumlah unit produk yang dihasilkan setelah mencapai standar pekerjaan. Jadi dia juga kurang lebih sama dengan insentif. Kurang lebih. Hanya saja insentif itu bisa jadi untuk semua bidang-bidang pekerjaan dan semua level. Sementara tunjangan dan kompensasi tunjangan dan pelengkap itu tidak semua bagian mendapat. Taruhlah saya sama-sama dosen atau kita sama-sama dosen, tapi saya ada tugas tambahan. Maka dengan tugas tambahan itu saya mendapatkan tunjangan dan kompensasi pelengkap. Sementara yang tidak punya tugas tambahan, hanya tugas utama saja, maka dia hanya mendapatkan gaji tambah dengan insentif. Jadi tarif per unit ini dibagi ke dalam dua komponen besar, yaitu rencana tunjangan per unit lurus. Nah, itu menghargai pekerjaan karyawan secara adil dan sangat sederhana perhitungannya. Contoh, jika standar pekerjaan adalah 200 unit per hari dan tarif dasar sebesar 80.000 per hari, maka upah per unitnya adalah Rp400 per unit. Jadi itu tarif dasar dibagi dengan standar pekerjaan, jumlah standar pekerjaan. Jadi 80.000 dibagi dengan 200, maka tentu saja yang didapatkan di situ adalah 400. Ya, Rp400 per unit.
Nah, jika penghasilan 250 unit per hari, maka mereka memperoleh penghasilan sebesar 100.000 per hari dengan mendapatkan tunjangan itu tadi itu sebesar Rp20.000. Jadi gampang aja perhitungannya. Kemudian rencana per upah per unit diferensiasi. Nah, ini sistem ini diperkenalkan oleh Frederick Wilson Taylor sebagai bapak manajemen. Itu terbagi atas dua sistem. Karyawan yang menghasilkan pekerjaan melebihi standar dan di bawah standar. Jadi kalau dia melebihi di atas standar, tentu dia mendapatkan tunjangan-tunjangan tertentu, sementara yang tidak, ya tidak mendapatkan apa-apa. Anak-anakku sekalian, ada juga yang terkait dengan itu yang disebut dengan kompensasi variabel individual. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke persoalan-persoalan itu, kita harus memahami dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan tunjangan dan pelengkap. Nah, pengertian tunjangan adalah mengemukakan tunjangan karyawan adalah pembayaran atau payment. Ya, jadi pembayaran atau payment dan jasa-jasa yang melindungi dan melengkapi gaji pokok, ya, melindungi dan melengkapi gaji pokok, dan perusahaan membayar semua atau sebagian dari tunjangan itu. Jadi kalau berkaitan dengan tunjangan, tentu saja antara satu perusahaan dengan perusahaan lain juga berbeda. Saya berikan contoh kampus, ya. Saya berikan contoh kampus lagi. Antara, taruhlah kalau saya katakan Nobel dengan Fajar, Unifa. Besarnya tunjangan pejabat-pejabat atau yang menduduki jabatan-jabatan tertentu itu lebih besar di Unifa dibandingkan dengan Setia Nobel. Kenapa? Karena jumlah mahasiswa di situ di Unifa jauh lebih besar. Artinya semakin besar jumlah mahasiswa, maka tanggung jawab yang diemban seseorang yang menduduki posisi tertentu juga akan semakin berat. Dibandingkan dengan di suatu tempat yang jumlah mahasiswanya sedikit, tentu tanggung jawab terhadap mahasiswa itu juga sedikit. Sama dengan kalau di perusahaan, semakin luas ruang lingkup kerja seseorang dalam jabatan itu, maka tentu saja tunjangan-tunjangan juga akan semakin berat. Contoh, kalau di perusahaan, kepala bagian keuangan dengan kepala bagian sumber daya manusia, pasti lebih besar tunjangannya bagian bendahara dibandingkan dengan bagian SDM. Kenapa? Karena resiko dan tanggung jawab mengelola keuangan jauh lebih berat, jauh lebih besar dibandingkan dengan bagian personalia. Ya, jadi sehingga tujuannya apa? Untuk menghindarkan orang-orang yang bekerja di pengelolaan keuangan itu, menghindarkan pemikiran-pemikiran untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan. Jadi itulah yang membedakan. Jadi tidak semua tunjangan terkait dengan pekerjaan atau jabatan itu sama. Tergantung dari besar kecilnya tanggung jawab dan besar kecilnya resiko yang akan diterima seseorang. Nah, karena itu pemberian
tunjangan pada umumnya terkait dengan upaya perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pegawainya akan rasa aman. Jadi akan rasa aman. Security needs sebagai bentuk pelayanan kepada pegawai. Serta menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan kepada para pegawainya. Dengan demikian, tunjangan pada hakikatnya dapat diartikan sebagai indirect compensation. Artinya kompensasi tidak langsung. Kenapa dia tidak disebut tidak langsung? Karena dia nanti menduduki jabatan-jabatan tertentu baru dia mendapat tunjangan. Ketika tidak menduduki jabatan-jabatan tertentu maka dia tidak mendapatkan tunjangan itu. Ya. Yang dapat berwujud finansial ataupun non finansial. Nah, contoh kalau yang non finansial. Dekan itu biasanya diberikan mobil dinas. Itu juga tunjangan sebenarnya. Artinya tunjangan berupa fasilitas kendaraan. Ada juga yang menjabat itu diberikan tunjangan perumahan. Nah, perusahaan-perusahaan seperti Carrefour, Hypermart, manajer-manajer yang dikirim dari Jawa itu untuk mengelola dan mengembangkan yang ada di Makassar, itu kan mereka tidak punya rumah di sini. Maka dia disewakan rumah. Dia tidak diberikan dalam bentuk uang, tapi diberikan dalam bentuk fasilitas perumahan. Dan rumah itu dibayarkan oleh perusahaan. Jadi bisa macam-macam tunjangan itu. Yang berikutnya bahwa tunjangan pada hakikatnya juga bisa diartikan bahwa penghasilan tidak berkaitan dengan kontribusi produktivitas pegawai bagi perusahaan dan diberikan semata-mata karena pegawai adalah anggota kelompok organisasi yang menduduki jabatan-jabatan tertentu. Yang ketiga, menunjukkan kesediaan perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap pegawainya secara sosial. Dan yang keempat itu adalah diberikan oleh perusahaan agar pegawai termotivasi untuk terus bekerja secara optimal karena kebutuhan-kebutuhannya dipenuhi. Nah, anak-anakku sekalian yang saya hormati, beberapa yang harus pemberian tunjangan itu tujuannya adalah pertama meningkatkan daya tarik perusahaan. Jadi tunjangan itu pada akhirnya bertujuan untuk sebagai pendorong atau meningkatkan daya tarik perusahaan bagi calon pegawai, baik itu pegawai lama maupun pegawai baru. Yang kedua adalah meningkatkan moral pegawai sehingga pegawai merasa bahwa keberadaannya di dalam satu organisasi itu dihargai dan diperhitungkan. Ya, kemudian yang ketiga, tentu saja yang tidak kalah penting adalah sebagai bentuk pelayanan perusahaan terhadap para pegawainya. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh anak-anakku sekalian. Nah, kompensasi variabel individu ini rencana insentif untuk tenaga administrasi dan manajerial. Nah, cara-cara memperhitungkan tunjangan dan kompensasi tunjangan dan pelengkap itu tentu saja perhitungan untuk di level-level tertentu juga ini
tentu lebih rumit. Diawali dari bentuk-bentuk perilaku sesuai dengan pencapaian tujuan organisasi. Kemudian para anggota organisasi akan terpuaskan bila pekerjaannya sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuannya. Jadi disesuaikan dengan job description-nya. Nah, kemudian jadi yang berkaitan dengan pelengkap tadi ini termasuk bonus-bonus ya. Nah, insentif yang berupa penghargaan tadi ini, tunjangan dan pelengkap ini, umumnya berupa bonus tahunan, dapat berupa hasil kerja sesuai standar, lamanya bekerja di perusahaan, kemudian tingkat absensi yang rendah. Nah, jadi ini biasanya pemahaman kita selama ini kalau kita katakan absen itu, saya absen dulu. Padahal pengertian absen itu kan tidak hadir. Ya. Absen itu kan bahasa Inggris. Absen itu artinya tidak hadir. Nah, sementara pengertian kita kadang selama ini, absen itu diartikan sebagai kehadiran. Ya, jadi ada yang salah dipersepsikan. Nah, kemudian bonus dan jangka pendek. Opsi saham, ini karyawan. Nah, kemudian ada juga, ini juga saya sudah singgung yang lalu, di insentif juga bisa terjadi seperti ini. Nah, beberapa hal yang berkaitan dengan opsi tunjangan fleksibel dijelaskan bahwa salah satu cara meningkatkan kepuasan karyawan dengan tunjangan dan keseluruhan kepuasan kerja tanpa meningkatkan biaya paket kompensasi, yaitu dengan menawarkan paket tunjangan fleksibel. Jadi ada namanya tunjangan fleksibel. Nah, kadangkala disebut pula sebagai program tunjangan kafetaria. Nah, di bawah program-program ini karyawan secara otomatis diberikan sebuah program inti dengan cakupan minimal. Nah, beberapa hal lagi yang perlu dipahami oleh anak-anakku. Tujuan tadi secara umum saya sudah jelaskan. Kemudian bagaimana tujuan tunjangan dari sisi perhitungan. Terkait dengan bahasan tentang tujuan tunjangan berkaitan dengan perhitungan-perhitungan baik secara teori, konsep maupun definisi, maka Shimamura ini mengemukakan sebagai berikut. Ya. Tunjangan digunakan untuk membantu organisasi memenuhi salah satu atau lebih dari tujuan-tujuan. Yang pertama, tadi berkaitan dengan meningkatkan moral itu artinya perhitungan yang diberikan itu agar pegawai atau karyawan yang bersangkutan itu merasa betah. Sehingga meningkatkan loyalitasnya terhadap perusahaan. Kemudian yang kedua itu adalah memotivasi karyawan. Artinya apa? Perhitungan motivasi ini bisa dalam bentuk tambahan-tambahan di luar dari yang menjadi ketentuan dasar, karena motivasi itu bisa berbentuk material dan bisa berbentuk non-material. Nah, tetapi tentu saja besar kecilnya atau perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan tergantung dari kemampuan perusahaan itu sendiri. Nah, misalkan saya contohkan seperti Telkom, pasti berbeda dengan PDAM. Ya, karena ruang lingkup dan tingkat penghasilan Telkom itu dengan PDAM, perusahaan daerah air minum, itu berbeda, sehingga di dalam memberikan tunjangan-tunjangan yang bisa memotivasi cara kerjanya itu memang sudah berbeda juga karena kemampuan. Nah, yang berikutnya adalah mengikat. Nah, mengikat di sini kan dalam artian bahwa tunjangan-tunjangan yang diberikan itu mengikat karena dengan sendirinya ketika seseorang menduduki jabatan tertentu kemudian diberikan tunjangan, maka dia pasti akan merasa bahwa dia akan mengeluarkan seluruh kemampuan-kemampuan yang dimiliki di dalam mengerjakan pekerjaan itu karena dia merasa bahwa
keberadaannya di tempat itu dihargai dan diperhitungkan. Nah, sehingga tentu saja mereka akan beda cara memperlakukan dan mengelola pekerjaan itu dengan orang-orang yang tidak mendapatkan seperti itu. Kemudian mengurangi perputaran karyawan. Apa artinya? Perputaran karyawan itu keluar masuknya karyawan. Kemudian tentu saja mempertahankan posisi yang menguntungkan. Kemudian meningkatkan citra. Jadi itu yang terakhir, meningkatkan citra perusahaan. Meskipun tentu saja tujuan-tujuan tunjangan itu bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Masih banyak hal-hal yang lain, tetapi secara substantif itulah yang beberapa tadi yang saya sebutkan, itulah yang paling dasar. Masih banyak hal-hal lain pertimbangan tentu berdasarkan kebijakan-kebijakan dari masing-masing perusahaan. Lagi-lagi saya mengatakan bahwa tidak sama antara satu perusahaan, tidak harus sama antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Nah, kemudian jenis-jenis tunjangan. Nah, ini penting dicatat. Jenis-jenis tunjangan. Terkait dengan bahasan tentang jenis-jenis tunjangan, menurut Edwin B. Filippo mengemukakan bahwa jenis-jenis tunjangan itu meliputi apa? Payment for time not work, yang meliputi pay rest period, pay lunch period, wash up time, cloth exchange time. Nah, sebentar kita jelaskan satu-satu ini ya. Nah, kemudian yang kedua adalah hazard protection, yang meliputi illness, injury line, kemudian debt, unemployment, permanent stability, ya, dan masih banyak lainnya. Jadi dijelaskan bahwa terkait dengan tunjangan sukarela, sebagian besar dari jenis tunjangan lainnya diberikan secara sukarela oleh pengusaha atau perusahaan. Dengan tujuan apa? Agar para karyawan itu berkompetisi untuk mendapatkan dan menduduki suatu posisi tertentu. Jadi sebenarnya pemberian tunjangan itu juga merangsang dan memotivasi agar setiap orang yang ada di perusahaan itu berkompetisi secara sehat untuk bisa menduduki jabatan itu. Karena kenapa? Setiap jabatan itu ada harganya. Nah, sehingga kalau dia diberikan tunjangan sesuai dengan tentu saja berdasarkan level-levelnya, maka itu juga mendorong orang, saya juga akan menuju ke sana, pasti saya akan bersaing ke sana. Nah, dengan menawarkan tunjangan tambahan ini, pengusaha mengakui adanya kebutuhan untuk memberikan keamanan yang lebih. Dan juga tunjangan-tunjangan itu membuat seseorang untuk menduduki jabatan itu merasa aman. Dan dia merasa bertanggung jawab penuh kepada pekerjaannya. Jadi itu. Kemudian berikutnya, program-program tunjangan karyawan dapat dibagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama, program itu adalah tunjangan-tunjangan yang menggantikan pendapatan, income. Seperti apa itu yang dimaksudkan menggantikan pendapatan? Tunjangan keamanan sosial, tunjangan pensiun, menggantikan pendapatan pada waktu pensiun, kemudian kontinuitas gaji, dan program-program bagi yang tidak mampu atau cacat. Jadi itu ada. Yang kedua, tunjangan-tunjangan yang memberikan rasa aman bagi kalangan karyawan dengan membayar pengeluaran-pengeluaran ekstra atau luar biasa yang dialami karyawan. Contoh, biaya rumah sakit, biaya melahirkan, itu tunjangan itu.
tunjangan hari cuti. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan BUMN itu, perusahaan swasta ada namanya tunjangan cuti ya. Makanya saya sudah singgung juga beberapa pertemuan yang lalu, barangkali kalau saya tidak salah ingat itu dia katakan begini, kalau di pegawai negeri, cuti itu justru merugikan. Kenapa? Karena tidak ada tunjangan cutinya kalau pegawai negeri. Tapi kalau perusahaan swasta, seperti PLN, seperti PDAM, seperti Telkom, ketika dia cuti, maka dia dapat tunjangan cuti sama dengan gaji 2 bulan. Makanya pegawai-pegawai BUMN itu ketika cuti, dia memanfaatkan itu waktu cutinya untuk berekreasi, melancong sana, melancong sini, bawa keluarga. Kalau kita boro-boro bawa, yang dimakan saja yang sudah disimpan habis kalau pegawai negeri. Nah, jadi di situ yang berbeda kalau di milik negara dengan yang BUMN seperti itu ya. Nah, selanjutnya menurut Wungu dan Broto Harsojo mengemukakan sebagai berikut. Sekurang-kurangnya dikenal adanya 3 jenis tunjangan atau fringe benefit. Ketiga jenis tunjangan tersebut adalah pertama, tunjangan untuk keamanan dan kesehatan. Tadi saya sudah singgung ya, kesehatan. Tunjangan untuk bayaran pegawai pada saat tidak aktif bekerja. Nah, itu cuti. Tunjangan untuk pelayanan pada pegawai yang lagi mengalami cacat. Itu. Jadi dijelaskan bahwa terkait dengan pemberian tunjangan untuk keamanan dan kesehatan adalah memberikan beberapa bentuk perlindungan terhadap pengeluaran biaya ekstra yang disebabkan oleh karena kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Nah, itu tadi saya sudah banyak menjelaskan itu ya. Kemudian, anak-anakku sekalian, karena saya ini lompat-lompat saja karena waktu kita. Nah, adapun peraturan-peraturan pemerintah terkait dengan syarat-syarat tunjangan untuk mendapatkan tunjangan, baik tunjangan individu maupun tunjangan keluarga yang diberikan kepada karyawan adalah tentu saja berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok penggajian pegawai swasta dan BUMN. Jadi ada aturannya memang dia. Kalau pegawai negeri nggak ada. Nah, persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan tunjangan, ya, berdasarkan tentu jenjang pekerjaan itu. 1. Karyawan yang memangku jabatan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa dia harus memiliki jabatan. 2. Pejabat yang aktif di dalam perusahaan. Yang ketiga, pejabat yang dipekerjakan pada instansi pemerintah di luar perusahaan. Jadi termasuk pegawainya yang dipinjam oleh pemerintah, misalnya menteri-menteri itu ya, banyak yang dari swasta, tapi dipakai oleh pemerintah. Itu dapat tunjangan juga. Kemudian yang keempat, pejabat yang dipekerjakan di luar instansi pemerintah yang ditetapkan direksi. Kemudian yang kelima itu adalah pejabat fungsional pemerintah. Nah, tunjangan ini tidak dibayarkan kepada pejabat yang ada kriteria tertentu. Pertama, meletakkan jabatan. Jadi kalau dia sudah meletakkan jabatan, ya tidak dapat lagi jabatan, tidak dapat lagi tunjangan kan? Kalau tidak menjabat, saya sudah singgung tadi, baik karena mutasi maupun karena mengikuti pendidikan. Jadi kalau dia menduduki jabatan, kemudian tiba-tiba dia ikut pendidikan, maka tunjangan di stop. Tunjangan tidak boleh diberikan. Sebab
ini akan menjadi temuan ketika dia sekolah misalnya, kemudian dia dikasih juga tunjangan, double account namanya. Karena biasanya kalau di lembaga-lembaga seperti itu disekolahkan, berarti dibiayai. Double account, bayar sekolahnya, dikasih juga tunjangan jabatan. Makanya tidak boleh. Nah, kemudian kedua, pegawai yang dalam status menerima uang tunggu atau skorsing. Jadi pegawai tidak lagi mendapatkan tunjangan itu, baik tunjangan pribadi maupun tunjangan keluarga, ketika yang bersangkutan itu misalnya melakukan indisipliner dan dia tinggal menunggu putusan pengadilan untuk dipecatkah atau diskorsingkah, maka seluruh tunjangan-tunjangan itu di stop, tidak boleh dibayarkan. Kemudian ada lagi namanya tunjangan konjuntur. Adapun persyaratan untuk memperoleh tunjangan konjuntur bagi karyawan staf. Nah, ini khusus staf. Ya, jadi bukan pejabat lagi kalau ini, yang staf. Yang berdasarkan kepangkatan. Sedangkan untuk karyawan yang memegang jabatan adalah berdasarkan eselon masing-masing. Ya. Nah, persyaratan untuk mendapatkan tunjangan prestasi itu pertama, diberikan kepada semua karyawan yang mencapai standar prestasi. Jadi kalau yang berkaitan ini lebih berorientasi kepada insentif tadi. Karena prestasi, maka semua, kalau dia mencapai prestasi itu, maka semua level. Tidak melihat apakah dia menjabat atau tidak menjabat. Jadi berdasarkan kepangkatan saja. Pemberian kepada pejabat berdasarkan eselon. Karyawan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Jadi karyawan yang sedang dalam pemeriksaan kasus, tetapi yang bersangkutan masih tetap bekerja. Kasus yang tadi saya maksudkan tadi itu, sementara menunggu putusan pengadilan. Adapun karyawan yang tidak mendapatkan tunjangan prestasi 100% di perusahaan itu adalah calon karyawan yang baru berstatus percobaan. Atau kalau di pegawai negeri disebut baru CPNS. Kalau CPNS itu kan masih menerima gaji 80%, bukan 100%. Kemudian karyawan yang sedang dalam proses penerbitan, ini baru mau pengangkatan PNS. Atau karyawan tetap kalau di perusahaan. Karyawan yang kena hukuman, nah ini tidak dapat. Karyawan yang kena hukuman disiplin sedang, tidak dibayarkan selama 3 bulan. Kalau disiplin ringan itu hanya 1 bulan, tidak dapat tunjangan. Sementara karyawan yang kena hukuman disiplin berat, itu tidak dibayarkan tunjangannya selama 6 bulan. Jadi ini semua ketentuan-ketentuan yang terkait dengan tunjangan dan apa tadi? Tunjangan dengan kompensasi tunjangan dan kompensasi pelengkap. Nah, kemudian Nanaku sekalian, sekarang kita lihat apa sebenarnya substansi ketika kita berbicara pelengkap. Jadi ini, nah, sekarang kita bicara tentang kompensasi pelengkap. Kompensasi pelengkap atau fringe benefit dapat dikemukakan bahwa pemberian kompensasi pelengkap tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan karyawan atau pekerja yang ada di dalam organisasi. Manfaat dan pelayanan-pelayanan tersebut merupakan kompensasi tidak langsung. Sama, indirect compensation. Karena biasa diperlukan sebagai upaya menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang menyenangkan. Nah, perkembangan pesat dari program-program kompensasi pelengkap ini terutama karena perubahan sikap karyawan, terutama serikat karyawan dan persaingan yang semakin ketat. Tentu saja karena persaingan semakin ketat, menjadikan terkadang karyawan itu, terutama karyawan-karyawan yang memiliki kualifikasi memiliki keterampilan yang bagus,
itu biasa. Lagi-lagi saya katakan dibajak oleh perusahaan lain, maka dia harus dilindungi dengan memberikan misalnya kompensasi-kompensasi pelengkap. Nah, di lain pihak program-program pemberian kompensasi pelengkap akan memberikan berbagai keuntungan bagi organisasi atau perusahaan. Berbagai manfaat program kompensasi ini hampir tidak mungkin diukur.